Menurut dakwaan pengadilan, Trump terlibat konspirasi ilegal. Hakim pun membacakan total 34 dakwaan tindak pidana terkait pemalsuan dokumen bisnis. Sementara itu, Donald Trump menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua dakwaan tersebut. Proses persidangan berjalan singkat, kurang dari 1 jam. Trump meninggalkan persidangan dan langsung bertolak kembali ke kediamannya di Mar-a-Lago, Florida. Ia dijadwalkan akan bicara ke publik pada pukul 8 malam waktu Florida. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi dakwaan tindak pidana di pengadilan Manhattan, New York. Donald Trump memenuhi panggilan pengadilan pada Selasa 4 April waktu New York. Dan untuk mengetahui butir tuntutan jaksa kepada Trump dan situasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis dari VOA, ada Randy Wicaksana yang berada di sekitar pengadilan Manhattan di New York. Halo. Boleh dengan laporan Anda bagaimana jalannya proses dakwaan dari Donald Trump hari ini? Ya, proses sudah selesai ya pemirsa Berita Satu, dan saat ini, tepat saat saya bicara dengan Anda, mantan Presiden AS Donald Trump sudah kembali di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, dan tengah menyampaikan pernyataannya ke publik dan disiarkan secara langsung saat ini. Saya belum sempat menangkap secara penuh karena saat ini juga sedang secara bersamaan saat saya berbicara saat ini. Donald Trump juga sedang berbicara. Saya menangkap satu kalimat pertama yang tadi ia ucapkan saat ia berdiri di mimbar. Ia bilang, ini hal yang ia tidak pernah sangka-sangka akan terjadi dalam hidupnya. Dan memang ini juga menjadi sebuah headline yang menghiasi media-media Amerika Serikat, pemirsa. Karena belum ada sejarahnya pada saat ini, seorang mantan Presiden Amerika Serikat menghadapi dakwaan dan dari pemerintah langsung. Dan di New York ini, Trump secara khusus terbang dari Florida pada hari Senin kemarin untuk menghadiri sidang perdananya. Nah, sidangnya ngapain aja sih? Nah, sidang ini relatif singkat, tadi sudah dibacakan oleh presenter Anda bahwa ada sekitar kurang lebih 1 jam persidangan berlangsung. Di persidangan tersebut intinya hanya prosedur untuk mengambil data Trump seperti pengambilan sidik jari dan juga mengisi dokumen-dokumen, dan kemudian di situ juga kemudian pengadilan membacakan dakwaan apa saja yang diberikan kepada Trump. Karena walaupun kita sudah mengetahui bahwa Donald Trump ini didakwa pada pekan lalu, tapi kita belum tahu isi dakwaannya apa. Sampai dengan hari ini ternyata ada 34 butir dakwaan yang diberikan kepada Trump, dan semuanya berkaitan dengan dugaan dokumen ilegal terkait dengan tahun 2016 saat ia maju sebagai presiden Amerika Serikat dan kemudian memenangi kontestasi tersebut, dan masih ada kaitannya juga dengan uang bungkam yang diberikan kepada seorang bintang porno bernama Stormy Daniels yang diduga pernah menjalin hubungan asmara gelap 1 malam dengan Donald Trump. Namun perlu ditegaskan ya bahwa Donald Trump kemudian secara tegas berulang kali menolak semua dugaan tersebut, semua tuduhan tersebut pernah dilakukan oleh dia. Dan di pengadilan ini juga kemudian Donald Trump dan juga tim pengacaranya diberikan 2 pilihan, apakah mereka mengaku bersalah atau tidak mengaku bersalah. Dan Donald Trump lewat pengacaranya mengatakan pada muka pengadilan bahwa ia menolak tuduhan semua yang ditujukan kepadanya dan bilang tidak bersalah. Jadi ini berarti tahap berikutnya, pemirsa, harus lanjut masuk ke proses peradilan, dan proses peradilan bukan proses peradilan yang singkat ya, tidak 1-2 minggu atau 1-2 bulan, tapi panjang sekali. Jadi kita masih nantikan proses peradilan yang berjilid-jilid. Belum lagi kita ketahui tahun depan adalah tahun politik besar di Amerika Serikat, di mana Pilpres 2024 akan berlangsung, dan Trump juga sudah menyatakan dirinya akan kembali maju dalam putaran di Partai Republik. Ya, Randy, persidangan kan hanya berlangsung singkat ya, hanya satu jam saja. Kemudian Trump menyatakan dirinya tidak bersalah. Lantas bagaimanakah respon masyarakat terkait hasil sidang ini? Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat di belakang saya ya, itu ada sebuah taman yang pada pagi hari tadi memang dipenuhi sekali oleh massa warga dari New York dan juga luar New York yang datang jauh-jauh untuk menghadiri atau memberikan suara mereka saat masa persidangan berlangsung. Sidangnya sejam,
tapi taman di belakang saya ini sudah penuh dari pagi hari sampai dengan bubar pada sekitar pukul 5-6 sore hari tadi. Di belakang saya ini juga banyak media-media yang masih melakukan laporan mereka dari berbagai media nasional juga internasional. Nah, responnya seperti apa dari masyarakat? Beragam. Di taman sampai dibagi dua kubu, karena ada kubu yang memang pro terhadap Trump dan kontra terhadap Trump. Saya sempat berbincang dengan beberapa pendemo yang hadir tadi, baik dari kubu pro dan kontra. Pada intinya yang saya tangkap, tidak semuanya begitu paham dengan proses dakwaan yang diberikan kepada Trump. Pada intinya mereka datang karena secara personal mereka sudah punya subjektivitas, objektivitas mereka terhadap figur Trump. Jadi yang kita ketahui di sini adalah Trump adalah sosok figur penting di tubuh Partai Republik, dan tentunya yang datang yang pro terhadap Trump semuanya memakai topi MAGA atau Make America Great Again, dan mereka adalah pendukung Partai Republik. Dan begitu pula sebaliknya, mereka yang datang yang kontra adalah orang-orang yang memang dari kubu Partai Demokrat yang tidak menginginkan Trump untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres AS 2020 mendatang. Kalau ditanya lebih lanjut, apa yang mereka ketahui soal dakwaan, mereka sebenarnya tidak tahu banyak. Mereka rata-rata hanya punya opini mereka masing-masing soal sosok Trump yang memang cenderung kontroversial. Baik, terima kasih Andi atas laporan Anda. Dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, itu dia tadi laporan dari rekan kami VOA Indonesia. Ada Randy Wijaksana yang langsung melaporkan dari New York ya.